tipenya cut ya. Karena kalau rename yang di atas tidak bisa panjang-panjang, dia kayak simbolik aja. Berarti cut falso misalnya ya. Nah, di label baru bisa kita kasih keterangan yang panjang. Kategori pola asuh. Kita ubah. Sudah berubah nama variabelnya ya. Sekarang kita menentukan kategorinya. Di old and new values-nya kita tentukan. Nah, ini si peneliti harus tahu berapa kategorinya ya. Yang pertama, nilainya dibagi menjadi berapa ya kategorinya di sini. Kategori dan hasilnya nanti dengan pemulihan numeric. Makanya dari awal kita sebagai peneliti udah tahu nih rencananya nanti saya mau tampilin apa di hasil atau tujuan pencapaian saya. Kalau kategori kamu bisa menggambarkan pola asuh itu ada yang baik dan buruk. Kalau numeric kamu nggak bisa sebut pola asuhnya baik dan buruk, cuma angka aja. Pola asuhnya 80. Nah, kamu nggak bisa nyebutin 80 tuh nilainya apa, gitu ya. Kategori. Nah, kalau kategori apa kategorinya? Kategorinya apa? Baik dan buruk. Pola asuh baik dan buruk. Oke, nggak apa-apa. Sementara itu ya. Range nilainya? Iya. Cuma ada 2 atau ada 3 kategorinya. Buat sendiri tadi ya. Kita menggunakan nilai normalitas yang nilai mean sama median. Jadi sebagai batasan kategorinya saya ngambil dari nilai mean-nya ya. Karena tadi normal berarti 123 batasannya ya. Di sini kita bisa tulis yang pertama nilai di bawah ya. Nilai di bawah 123 dengan kode value-nya 1. Mati Pak. Nilai di bawah 123 disebut, di sini belum disebut ya. Di sini belum disebut apakah dia tadi baik atau buruk ya. Tapi kita sudah tentukan kodenya. Kalau nilai di 123 ke bawah itu dengan kode 1, nilai di atas 123 itu dengan kode 2. Harus ingat ya betul-betul ya. Karena nanti kita mengkategorikannya dari variabel view-nya nanti di sini. Setelah itu kita continuous, kita oke. Ini outputnya ya. Nah, ini hasil kategorinya. Kategori ini didapatkan dari mana? Dari sini. Ya. Jadi 125, 121, 143 ini sudah disesuaikan kategorinya. Langsung secara otomatis dia ke breakdown dengan sistem. Nah, sekarang yang perlu kita ubah adalah karena kita sudah menyimpulkan nanti ada kategori, maka kita harus merubah value-nya. Nah, tadi 1 itu nilainya di bawah, berarti dia buruk ya. Nah, 2 ubah baik. Sekarang kita lihat sudah berubah ya. Tinggal kita konversi aja. Kita lihat di sebelah. Ini angka. Tadi kita sepakat 123 ke bawah itu dikatakan buruk, 123 ke atas dikatakan Baik. 125 ke atas baik, 121 di bawah buruk, dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau kalian sebenarnya bisa manual satu-satu ya, tapi kan ribet, ada sistem. Nah, ini sistemnya sudah bekerja. Kemudian, nah kalau ini singkat-singkat saja karena ada terbatas kata-katanya. Nah, ini
ini ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kita ingin memainkan dua variabel atau yang seharusnya menjadi topik hari ini ya, yaitu deskriptif ya, analisis univariat. Sekalian saja saya tampilkan langsung contoh fakta dari analisis univariatnya ya. Sudah deskriptif ya. Misalnya karena kita menggunakan dia kategorik ya, ini kan kategorik dua-duanya. Ini hasil dari kategorinya nanti. Boleh dihilangin, boleh tetap aja kayak gini, nggak masalah ya, karena nggak terlalu ngaruh. Analisis univariat dengan dua variabel. Yang pertama tadi adalah jenis kelamin, terus yang kedua univariat dari pola orang tua. Kalau datanya kategori, selalu tampilannya frekuensi sama persen saja, sesuai dengan apa yang saya ajarkan di pertemuan sebelumnya. Di sini ada kategori kolase. Tadi kita sepakat membagi jadi dua, buruk dan baik. Kalian bisa lihat bahwa frekuensi yang mengalami kolase yang buruk itu ada sebanyak 20 orang di kelas ini ya. Kalau kita jadi persen berarti 56,6% kejadian kolase yang buruk. Sedangkan yang baik itu ada 16 orang, berarti 14,4% yang mengalami kolase yang baik berdasarkan jawaban masing-masing respondennya. Kemudian kalau jenis kelamin, dari semua responden yang menjawab pertanyaan, yang berjenis kelamin laki-laki itu ada 20 orang, yang berjenis kelamin perempuan itu adalah 16 orang. Nah, ini kenapa ini bisa sama dengan yang di atas? Ini hanya kebetulan, ya, hanya kebetulan. Saya tadi random doang, ya, saya nggak hitung jumlah ini, saya nggak tahu juga kalau yang buruk itu ada 20 orang. Nah, karena saya tadi ngacak aja yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa, jadi dapatnya persis banget. Coba nih yang saya iseng kita ganti aja, yang laki-lakinya saya buang sekitar 6 orang ya. Saya buang 6 orang tadi, berubah laki-lakinya supaya nanti nggak berpikir bahwa data ini sama aja dengan di bawah, enggak ya. Nah ini tergantung dari variabelnya masing-masing. Kalau tadi itu kebetulan saja nilainya sama antara variabel yang kategori apa, kolase sama yang jenis kelaminnya. Nah ini berbeda nih, 14 untuk laki-laki, 22 untuk perempuan yang mengisi kuesioner kamu ya. Nah inilah nanti gambaran analisis deskriptif ya. Analisis deskriptif dan analisis univariat. Apa yang ditampilkan pada saat analisis univariat? Nah inilah yang ditampilkan. Misalnya analisis univariat karakteristik jenis kelamin. Dari penelitian bahwa didapatkan responden dengan total 36, diantaranya terdapat 14 orang berjenis kelamin laki-laki dan kurung sebanyak 38,9%, dan didapatkan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 22 orang dan kurung 61,1%. Itu cara menginterpretasikan
hasil univariat. Gitu. Jadi nanti tabel inilah yang dikeluarkan dan kalian copy atau kalian pindahkan dalam report laporan di bab hasil. Kayak gitu ya. Nah, ini bagian dari analisis univariat. Pak, bagaimana kalau dia bentuknya adalah numerik ya? Kalau ini kan kategorik tadi. Sekarang kita lihatnya bentuknya numerik. Kita buang dulu ya, kita keluarkan, kita ambil yang numerik. Kita pakai nilainya total nanti ya. Kalau numerik, kita harus pilih apa saja yang mau ditampilkan. Misalnya tadi men, karena nilai numerik itu salah satu yang ditampilkan dalam mennya, mediannya, modusnya kalau mau silakan nilai minimum maksimum ya, sama standar deviasinya, jangan sampai lupa ya. Baru kita oke kan. Nah ini perbedaannya ketika kita menggunakan data kategorik sama data numerik. Kalau di atas simple datanya, cuma seperti ini saja. Karena kan cuma melihat dia buruk atau baik. Nah, sedangkan kalau kita pakai datanya murni dengan numerik, kalian tidak bisa lihat dia baik atau buruk. Ya, kalian cuma bisa lihat ini jawaban orang-orangnya. 95, 100, 110, 111 dan seterusnya. Kayak gitu. Cuman kalian bisa lihat berapa banyak yang mendapat 123. Nah, nanti itu menjadi nilai rata-rata atau nilai yang paling banyak muncul atau nilainya yang paling banyak itu di antara semua orang. Nah, lihatnya di mana? Lihatnya di sini. Nah, nilai rata-rata dari semua responden itu ada di 123,72. Jadi men itu 123,7. Kemudian nilai tengahnya itu adalah 123. Jadi dari totalnya kalau dibagi 2, nilai tengahnya itu ada di 123. Modus nilai yang paling banyak muncul, berarti angka 103. Jika kita lihat nilai paling rendah dari semua responden itu adalah 95. Nilai tertinggi ada di 149. Jadi tadi itu ada yang dapat nilainya 149. Sedangkan kita tahu divisionnya ada 30 dikali 5 berarti 150, hampir nilainya penuh ya. 150. Jadi kita hanya bisa menggambarkan seperti itu kalau untuk data numerik ya. Nah, kerennya data numerik ya ini kerennya. Kalian bisa lihat nilainya satu-satu ya. Berapa per orang mendapatkan nilai gitu. 95, 109 gitu ya. 149. Nah, ini nilai-nilai yang didapatkan oleh orang-orang yang ada di kelas ini. 95, 109, 110 sampai 149. Di sini ada berapa banyak yang mendapatkan 95? Yang mendapatkan 95 cuma 1 orang, mendapatkan 115 ada 2 orang, dapat 117 ada 2 orang, 120 ada 2 orang, 121 ada 2 orang, 123 ada 3 orang, ya, 125 ada 3 orang, 130 ada 3 orang, 133 ada 2 orang, dan seterusnya. Kayak gitu. Sudah nggak ada kesimpulan lain, hanya itu saja. Betul-betul. Ini. Kalau tadi kita balikin ke sini ya, kita bisa bandingkan dengan kategori yang baik dan buruk, kan kita ada bagi dia menjadi 123. Nah, kita acuannya berarti di sini letaknya 123 di sini. Berarti orang yang dikatakan baik, orang yang dikatakan buruk. Nah, ini adalah orang-orang yang dikatakan buruk dari 95 sampai ke 121. Ya, ada berapa orang? 2, 1 ini. Nah, padahal tidak semuanya yang di bawah 90 atau di bawah 100. Ada juga yang mendekati 121, 120 ya. Nah, tapi kalau dia sudah di grading dengan kategori, dia hanya bisa disebutkan baik dan buruk saja. Maupun dia ada selisih koma di belakangnya, maupun dia mendekati nilai yang baik misalnya. Ya, jadi dianggap sama.
Atau nggak kita lihat nih, yang sangat baik misalnya hampir sempurna jawabannya 149, tetap dikategorikan baik saja. Padahal ada juga yang nilainya pas-pasan di 123 gitu. Nah, jadi kita nggak bisa bilang oh si yang dapat 149 ini lebih baik dibandingkan yang dapat 123, nggak bisa. Kalau dengan data kategori dia hanya klasifikasi ya baik, itu sudah baik, mau kamu nilainya lebih tinggi dari si B juga tetap kategorinya baik. Kali kalau ditampilin numeriknya, iya kamu memang lebih tinggi secara skor dibanding si B. Itu kelebihan dari data numerik. Ini kembali kepada peneliti, kalian mau pakai yang mana, yang numerik atau yang kategori? Sama-sama sah dalam penelitian, tidak ada yang salah ya, mau menggunakan yang mana saja. Itu adalah data univariat bagian distribusi frekuensi variabel. Kenapa yang saya tampilkan langsung ke variabel dependennya? Variabel dependen kan? Nah, saya langsung tampilkan data variabel dependennya. Sedangkan untuk karakteristik di sini saya bikinnya kategori, jadi nggak bisa saya tampilkan secara numerik ya. Jadi tadi untuk karakteristik saya cuma tampilin jenis kelaminnya, usia, tingkat pendidikan dan lain-lain, karena datanya nggak belum dibuat. Jadi nggak saya tampilkan dalam hasil datanya, kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau sedikit iseng, kita geser ke bivariat ya. Kita ingin melihat hubungan antara jenis kelamin dengan pola asuh. Ya. Di sini datanya sama-sama kategori yang saya pakai. Jadi saya langsung aja ingin menggunakan analisisnya yang paling umum ya. Nah ini tergantung kalian pakai uji yang mana. Kalau bisa pakai gamma, Somers sebagai random, Somers correlation pakai correlation, konvergensi pakai konvergensi ya. Pakai lambda ya silahkan di lambda. Saya pakai just square saja. Karena dia tabel 2x2 memenuhi syarat Chi-square ya. Kan kemarin saya sudah kasih tugas ya yang tentang tabel kan. Siapa yang mengangkat case correlation cuma kelompok 1 kan? Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Ada yang aku. Kelompok 1. Jadi betul-betul kita nggak sekedar hanya untuk mengetahui hubungan Pak. Kalau bicara untuk mengetahui hubungan, yang saya sebutkan tadi adalah analisis untuk mengetahui hubungan. Dan kenapa pilihnya kok Chi-square? Kenapa nggak pakai yang lambda? Nah, tugas kelompoknya dikerjain belum kelompok 1? Sudah? Nah, kalau sudah, saya rasa ini bukan jawaban yang sulit karena pasti sudah dibaca dan dipahami konten-konten yang akan kalian tampilkan. Ini berlaku untuk kelompok 2, 3, dan 4 nanti ya. Karena saya akan tampilkan juga bentuk analisis uji yang di masing-masing ya, supaya biar lebih real gitu untuk mengetahui analisis yang komparasi berpasangan yang seperti apa, yang komparasi tidak berpasangan seperti apa. Gitu. Ya kita agak melompat lebih tinggi ya, sebelum masuk BSPAT kita langsung paham nanti bagaimana bentuknya di SPSS ketika kita komparasikan pre dan post desain misalnya, atau membandingkan dua kelompok pre post desain, atau bahkan nanti yang kelompok 4 yang agak lebih rumit ya dengan multivariatnya. Ya, sekarang coba perwakilan kelompok 1. Banyak yang kemarin ada 12 orang ya, kalau salah 10. Nah, ada yang 10, ada yang 11 orang. Saya rasa nggak cuma ada 12